Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Billy Yahya dari kelas SI06. Di sini saya akan mempresentasikan program buatan saya, yaitu kasir dealer mobil. Pada program ini, pengguna dapat menambahkan, menghapus, mengedit, dan menjumlahkan data yang diinputkan. Di sini pada baris awal 1 dan 2 ini adalah file header. Saya menggunakan dua file header, yaitu Conio dan IOStream. Di sini saya mendefinisikan IOStream untuk input, output, dan Conio untuk get. Lalu selanjutnya terdapat using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Pada baris selanjutnya terdapat variabel global dengan tipe data struct data. Struktur dasar struct data adalah char, integer, string, dan float. Pada tipe data char terdapat array pada variabel nama dan warna dengan elemen 100. Lalu di sini saya mendefinisikan struct data sama dengan A dengan elemen array 100. Baris selanjutnya ini adalah tipe data integer. Setelah mengetahui variabel global, kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu fungsi. Pada program ini saya menggunakan function void. Di sini terdapat fungsi data. Fungsi ini nanti digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan. Di sini saya membuat variabel lokal tipe data integer dengan variabel i dan j. Lalu saya mendeklarasikan nilai j sama dengan 0. Untuk menampilkan semua data tersimpan, saya menggunakan perintah for. Kondisi for ini, yang di bagian ini, i sama dengan 0. I ini tidak kurang dari banyaknya data pada variabel jumlah, dan i akan terus bertambah. Lalu, setelah kondisi terpenuhi, perulangan akan memproses perintah selanjutnya, yaitu deklarasi j sama dengan j plus 1. Yang ini digunakan untuk menambah nilai j. Setiap perulangan dilakukan. Lalu, perintah cout yang ini akan menampilkan output pada struktur dasar struct A dengan variabel model, jenis, tahun, warna, harga, dan tempat duduk. Lalu, fungsi kedua yaitu menghapus. Fungsi ini digunakan untuk menghapus salah satu data pesanan yang tersimpan. Di sini terdapat variabel lokal, integer dengan variabel h. Lalu cout pilih pesanan yang dibatalkan. Variabel h ini akan menyimpan data yang akan kita inputkan saat memilih data mana yang akan dihapus. Selanjutnya terdapat perulangan. Jadi pada kondisi perulangan ini terdapat variabel baru yaitu i. Sama dengan hasil pengurangan nilai h dikurangi 1. Kondisi ini berfungsi untuk mencari data yang sesuai kita inputkan dikarenakan simple array dimulai dari 0. Lalu, i ini tidak kurang dari banyaknya data pada variabel jumlah dan i akan terus bertambah. Konsep menghapus data di sini, program akan menggeser nilai pada elemen array jumlah ke maksimal dan itu akan membuat salah satu data terhapus. Lalu saya mendeklarasikan variabel a elemen i ini sama dengan a elemen i dikurangi 1. Deklarasi ini digunakan untuk menjadi nilai array selanjutnya. Jadi data pada simpul yang dihapus akan diganti dengan data setelahnya. Bisa dilihat pada pada perintah jumlah decrease ini akan mengurangi jumlah nilai array karena salah satunya telah dihapus. Setelah proses perulangan berhasil, program akan melanjutkan perintah cout ini, yaitu berupa output pesanan berhasil dibatalkan. Di sini terdapat perintah get. Ini digunakan untuk mempause program sebelum pengguna melanjutkan. Lalu, sistem CLS ini berfungsi membersihkan layar. Kita lanjut ke function belanja. Ya, ini function belanja. Pada function ini, pengguna akan menginputkan data pesanan yang akan disimpan. Cout ini akan menghasilkan output menu merek mobil. Lalu perulangan di sini digunakan untuk menentukan berapa kali jumlah data yang akan kita input. Di sini saya menggunakan perulangan lagi ya. Lalu saya di sini juga sudah menentukan hanya satu kali perulangan yang dilakukan.
bisa dilihat dari kondisinya, yaitu B sama dengan 1 dan B kurang dari 2. B akan increase. Lalu pengguna akan menginputkan nomor menu yang dipilih, bisa dilihat dari perintah sin di sini. Sebelumnya saya mendefinisikan G sama dengan struk A dengan sub merek. Di sini terdapat nested switch. Yang pertama adalah memilih merek lalu memilih jenis. Switch merek dengan variabel G akan dibandingkan dengan case yang ada. Di sini terdapat 5 case untuk percabangan menu merek ini. Pada pernyataan case pertama, saya mendeklarasikan struk A variabel model pertama adalah, lalu pengguna akan diinstruksikan menginputkan jenis mobil. Ini adalah percabangan kedua. Di sini saya menggunakan percabangan switch lagi untuk memilih jenis mobil. Pada kondisi switch jenis mobil, variabel jenis akan menjadi pembanding case. Pada pernyataan pertama di sini saya mendeklarasikan variabel mobil, harga, seat, tahun. Lalu untuk variabel warna yang ini, pengguna akan menginputkannya secara manual. Bisa dilihat pada baris ke-110, yaitu perintah change. Lalu sistem CLS ini seperti sebelumnya untuk membersihkan layar. Dan break ini digunakan untuk stop jika perintah sudah cukup untuk case tersebut. Pada case kedua, sama seperti case ke-1 yang merek, saya akan mendeklarasikan variabel mobil, harga, seat, tahun, dan perintah input untuk variabel warna. Break ini digunakan untuk menstop case 1 variabel merek mobil. Pada case kedua, sama seperti case ke-1, saya akan mendeklarasikan variabel mobil, harga, seat, tahun, dan perintah input untuk variabel warna. Break ini digunakan untuk menstop case 1 variabel G atau merek mobil. Untuk case kedua, percabangan merek mobil sama seperti case 1, saya mendeklarasikan variabel model sama dengan Toyota. Dan untuk percabangannya pada jenis mobil sama seperti sebelumnya. Yang di atas ini ya. Setiap case saya mendeklarasikan variabel mobil, harga, seat, tahun, dan input untuk warna. Lalu di sini break digunakan untuk stop case sama seperti sebelumnya. Case selanjutnya sama seperti sebelumnya, yang ketiga, keempat, hanya saja beda pada deklarasi model. Pada akhir function terdapat perintah jumlah increase yang di bawah yang ini. Hal ini digunakan untuk mengetahui jika variabel jumlah akan bertambah. Kita lanjut ke function mengubah. Di sini function ini berfungsi untuk mengubah data variabel warna, atau kita bisa bilang fungsi ini digunakan untuk mengubah data warna mobil yang telah kita input sebelumnya. Nah, di sini terdapat tipe data integer dengan variabel edit. Variabel edit nanti akan berisi nilai yang diinputkan oleh pengguna. Lalu di sini ada cout_indl. Ini hanya sebagai membuat baris baru untuk teks saja pada saat ditampilkan nanti. Lalu cout akan menampilkan pilihan pesan yang diubah pada baris yang ini. Di sini pengguna akan menginputkan data ke variabel pengguna. Lalu saya mendeklarasikan nilai pada data edit akan dikurangin 1. Jadi data yang tersimpan pada edit adalah hasil dari edit dikurangin 1. Lalu pengguna akan menginputkan warna dengan cara input secara manual ke variabel A dengan elemen edit dan sub warna, yang dimana nilai edit kita sudah inputkan sebelumnya. Lalu di sini terdapat sistem CLS untuk membersihkan layar sama seperti sebelumnya. Lanjut ke function checkout. Function checkout ini berfungsi untuk menjumlahkan data pada variabel harga. Terdapat tipe data integer dengan variabel lokal, bayar, dan kembalian. Di sini saya menggunakan perulangan untuk menjumlahkannya. Pada kondisi ini, perulangan terdapat tipe data baru variabel T. Lalu nilai T kurang dari nilai jumlah, dan T akan terus bertambah. Inilah kondisinya ya. Lalu, di sini saya mendeklarasikan total bayar sama dengan total bayar ditambah variabel harga pada struk
A elemen T. Jadi, nilai variabel A dengan subharga akan terus bertambah sesuai dengan kondisi perulangannya. Function data ini akan menampilkan data belanjaan. Lalu cout yang ini akan menampilkan nilai pada variabel total bayar. Setelah itu, pengguna akan menginputkan nilai pada variabel bayar. Nilai pada variabel ini akan memproses deklarasi kembalian nanti. Selanjutnya di sini saya deklarasi kembalian sama dengan nilai bayar dikurangi total bayar. Lalu baris selanjutnya akan menampilkan output kembalian. Selanjutnya fungsi terakhir, fungsi utama. Di dalam ini terdapat output judul program, dan di sini perintah untuk menginputkan nama dan akan disimpan pada struk A dengan sub nama. Function belanja ini akan mengarahkan pengguna ke function belanja untuk mengisi data pesanan pertama. Jadi, setelah kita mengisi data pertama, pengguna akan kembali ke fungsi utama, fungsi yang ini. Nah, cout ini akan menampilkan nama yang telah kita inputkan sebelumnya. Bisa dilihat pada variabel ini. Perintah ini adalah label, digunakan untuk menyatakan lokasi yang dituju saat melakukan perintah goto. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi data. Itu sama seperti sebelumnya untuk menampilkan data, untuk menampilkan isi dari fungsi data ini. Selanjutnya terdapat output menu, menambah, menghapus, mengedit, dan checkout. Untuk memilih menu, saya menggunakan percabangan if-else, di mana jika variabel pilih sama dengan 1, maka akan dilanjutkan dengan pernyataan if pada kondisi pertama. Pada pernyataan 1 di sini, dia akan mengarah ke function belanja. Jika selesai, akan melakukan loncatan ke label awal. Dan kondisi kedua menuju ke function menghapus, dan function ketiga menuju ke function mengubah, dan kondisi keempat menuju ke function checkout. Lalu jika kondisi tidak sesuai, maka akan menampilkan cout pilihan tidak terdaftar dan meloncat ke label awal. Ya, mungkin itu adalah presentasi dari bagian programnya. Kita akan lanjut ke bagian demo dari programnya. Baik, di sini saya akan mendemokan program yang saya buat dan yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Nah, pada tampilan awal di sini kita diinstruksikan untuk menginput nama. Di sini saya sebagai contoh mengisi nama saya sendiri, Firly. Lalu setelah itu kita akan diinstruksikan untuk memilih merek mobil. Nah, di sini dapat dilihat jika inputan nama yang sebelumnya yang kita isi akan tampil di sini. Lalu di tengah ini adalah menu dari merek-merek mobil yang tersedia. Di sini kita menginputkan berupa nomor. Sebagai contoh saya menginput nomor 1 yaitu Daihatsu. Nah, selanjutnya kita akan memilih jenis mobil. Di sini terdapat 3 pilihan menu ya. Dari merek Daihatsu tersebut. Di sini sebagai contoh saya memilih nomor 2. Nah, terdapat instruksi untuk memilih warna. Di sini kita menginputkan secara manual ya warnanya, nama warnanya. Di sini saya menggunakan warna merah. Nah, setelah mengisi inputan data belanjaan sebelumnya itu, data itu tersebut akan tampil berada di atas ini, keranjang pesanan. Dan selanjutnya ini adalah menu utama. Di menu utama ini terdapat keranjang pesanan. Keranjang pesanan ini adalah berisi nilai dari data yang kita input sebelumnya itu. Di sini bisa dilihat pesanan pertama Daihatsu Sigra tahun 2019 warna merah dengan harga 200. Lalu di bawahnya terdapat menu menambah, menghapus, mengganti warna mobil, dan terakhir checkout. Kita akan mencoba fitur pertama yaitu menambah pembelian. Pilih nomor 1. Nah, kita akan kembali ke menu merek mobil. Kita isi seperti sebelumnya. Sini sebagai contoh saya mencoba
pilih nomor 1 Daihatsu, lalu merek lalu jenis Ayla dengan warna hijau. Nah, data sebelumnya tuh yang kita isi Ayla ini akan tampil di sini, akan menjadi keranjang pesanan nomor kedua. Lalu kita coba fitur nomor 2 yaitu menghapus pembelian. Kita hapus nomor 1, keranjang pesanan nomor 1 yaitu Sigra. Pesanan berhasil dibatalkan. Nah, jika sudah, keranjang pesanan nomor 2 itu akan mengganti pesanan nomor 1 dari tadi itu. Jadi pesanan nomor 2 akan menjadi pesanan nomor 1. Lalu kita akan coba fitur ketiga yaitu mengganti warna mobil. Kita akan mengganti pada keranjang pesanan nomor 1 dengan warna merah. Nah, bisa dilihat di sini pada data pesanan nomor 1 di sini yang awalnya warna hijau berubah jadi warna merah. Lalu kita coba yang terakhir untuk check out. Nah, ini adalah total pembayaran. Lalu kita di sini diinstruksikan untuk melakukan pembayaran. Kita menginputkan jumlah pembayaran kita sendiri. Sebagai contoh, saya menginputkan 200. Nah, lalu inilah kembalian. Kembalian ini adalah pembayaran dikurangin total pembayaran ini. Jadi hasilnya kembalian 80. Ya, berikut program yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kenapa enggak lihat kamera? Kan lihat ini, saya lagi gini. Sekian dan Nah, apa terakhirnya gini dah. Udah. Cut. Hai.